Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsya Hanifah Abiangga Putri, NPM 2021010333 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Yang pertama, langsung saja ke materinya, yaitu hukum Islam itu mengacu pada pandangan Islam yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam itu bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia saja, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Jadi, bedanya hukum Islam dengan hukum positif itu adalah hukum Islam itu bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan atau kedamaian itu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga uh, kelak untuk di akhirat, karena namanya hukum Islam. Kemudian tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Kemudian adalah maksudnya dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, itu adalah dengan adanya hukum Islam ini menunjukkan kepada makhluknya, kepada manusia, bahwa Allah itu menyayangi manusia secara adil dan tidak memandang siapapun. Dengan adanya hukum Islam ini bertujuan untuk mendamaikan manusia, untuk mendapatkan makhluknya agar kelak mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Kemudian hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam terus menjadi pembaharuan sehingga dalam menegakkan upaya tersebut, hukum Islam itu harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Kemudian, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama ada common law atau juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua yaitu civil law atau bisa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law. Yang keempat ada Islamic law. Dan yang kelima sistem hukum sosialisasi komunis. Nah, itu adalah 5 sistem hukum yang berkembang di dunia. Kemudian, apa sih manfaat studi filsafat hukum Islam? Ada beberapa manfaat dari studi filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua yaitu filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Jadi hukum Islam itu harus dikaji lebih dalam lagi secara terperinci, karena kan hukum Islam itu masih secara global. Kemudian dengan adanya filsafat hukum Islam itu hukum Islam itu dikaji lebih dalam lagi sehingga tidak hanya bahan mentah saja yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu hukum yang mengikuti zaman. Karena kita terus berkembang, kemudian hukum Islam juga setiap saatnya akan mengikuti perubahan zaman. Kemudian yang keempat ada pengkajian filsafat hukum Islam, memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Jadi hukum agama tidak hanya ilmu itu tidak hanya ilmu Islam. Jadi dengan adanya filsafat ini, pemahaman-pemahaman dari selain Islam atau dengan ilmu-ilmu agama lainnya itu bisa saling paham, bisa saling bertautan, atau kita bisa mengerti apa sih bedanya dengan pemahaman agama yang lain. Kemudian para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Apa sih filsafat tasyri'? Filsafat tasyri' adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Jadi filsafat tasyri' ini adalah filsafat yang tujuannya itu menerapkan hakikat dan tujuan hukum Islam. Apa sih hakikat dan tujuan hukum Islam yang sebenarnya? Nah, ini diterapkan dalam filsafat tasyri'. Kemudian ada filsafat syariah.
Filsafat syariah ini diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagaimana lainnya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Kalau tasrik tadi adalah tujuan hakikat dari tujuan penerapan hukum Islam, kalau syariah ini adalah hakikat dari rahasia-rahasia hukum Islam yang di dalamnya itu mencakup materi-materi seperti hukum Islam, ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.